nggak apa kali apanya itu, ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seniman, sastrawan senusantara, dicincang, daun sawi dicincang-cincang, dimasak dengan daun pakis. Kali ini kita berbincang-bincang dengan seorang pelukis. Pelukis ini bukan seorang pelukis biasa, pelukis yang sudah malang melintang pameran di luar negeri. Saya sekarang berada di Sanggar ini ya. Studio. Ya, beginilah studio seniman ya. Beliau adalah Bapak Yatim Mustofa. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih setelah berkenan berbincang-bincang dengan kita. Saya ingin tahu dan juga para seniman lain juga ingin tahu, sudah berapa lama Pak Yatim ini melukis? Saya melukis itu sejak umur 17 tahun ya. Sekarang umur Bapak itu berapa? aktiknya. Aktiknya sejak umur 17 tahun. Sekarang, tapi sebelum aktif itu, sejak SD, itu saya sudah menggeluti seni lukis walaupun dalam tingkat anak-anak gitu ya. Salah satu contoh, ada satu gedung di Tanjung Morawa ini yang menayangkan banyak lukisan. Itu setiap sore saya pergi ke sana ya untuk melihat karya-karya di sana, walaupun karya-karya masih karya biasa lah. Nah, itu satu ketertarikan saya kepada dunia seni lukis itu gitu. Nah, diawali umur 17 tahun. 17 tahun kan? Nggak apa-apa. 17 tahun. Ya. Jadi sekarang umur saya udah 63 lah ya. Jadi kira-kira berapa tahun itu? 17 tahun, 63 kurang 17. Nah, itulah ya, 40 lebih. 40 tahun 40 lebih ya. gitu. Nah, itulah perjalanan saya melukis. Nah, dan saya pada awalnya belajar dengan pelukis di Medan ini yang namanya Yandi Aryo. Itu seorang pelukis Medan, juga seorang ahli taman. Setelah belajar dengan Yandi Aryo, saya menyambung belajar kepada Pak Dullah. Ya, Dullah itu seorang pelukis istana pada masa Soekarno. Saya belajar di sana selama 6 tahun. Jadi saya pergi tahun 78 awal, saya balik ke Medan itu tahun 84. Itulah perjalanan. Jadi lebih banyak di Jakarta. Di Bali. Di Bali. Ya, di Bali. Oh, Pak Dullah ini. Pak Dullah itu menetap di Bali, Di Bali, di ya. Sanggar Pejeng namanya. Ya. Di mana Sanggar Pejeng itu salah satu sanggar yang murid-muridnya itu belajar masalah lukisan naturalis atau realis kepada Pak Dullah itu. Jadi Bapak berguru lah dengan Pak Dullah ini di Ya, sana. selama 6 tahun. Nah, di samping itu juga setelah pulang saya dari Bali, saya juga belajar dari pelukis-pelukis di luar. Salah satu contohnya juga saya menyambung belajar sampai di kota Paris ya, di Prancis. Oh, di Prancis ya. Ya, itu lama juga saya belajar di sana gitu. Ya. Nah, setelah itu ya belajar dengan banyak buku karena saya bukan orang dari akademi. Oh, belajar sendiri ya. Jadi belajar sendiri. Kemudian Bapak katanya sudah membuat pameran di beberapa negara Ya, ya. pameran yang selalu saya ikuti itu banyak ya di luar negeri seperti di Singapura, di Kuala Lumpur, bahkan ada juga di Belanda ya. Tapi itu masih bersifat pameran kecil ya, atau pameran bersama gitu. Nah, kalau pameran tunggal ya cuma di Indonesia ini aja gitu. Jadi inilah rencana saya ke depan mau pameran tunggal di Singapura. Oh, pameran tunggal berarti Bapak sendiri ya, Saya lukisan sendiri, Bapak ya. sendiri ya. Karena Singapura itu menurut saya itu bisa dikatakan link internasional ya untuk di Asia ya. Jadi selama Bapak berkali-kali pameran bersama di luar negeri itu, bagaimana respon mereka terhadap lukisan Bapak? Responnya cukup bagus, cukup apresiatif ya, dan cukup menyenangkan hati lah gitulah ya. Ya, berarti dihargai lah ya. Dihargai gitu ya, lah. lukisan itu, ya. Dan ada yang terjual lukisan Bapak di sana?
mudah-mudahan terjual semua Terjual semua dengan harga dengan harga yang lumayan lah. lumayan ya. Lumayan, nah. Ya, lumayan artinya untuk ukuran Indonesia sudah Ya. cukup memadai ya. Ya. Dan bagaimana kalau Bapak bandingkan respon dari orang-orang luar negeri dengan respon dari orang-orang Indonesia terhadap lukisan? Kalau secara menyeluruh Indonesia, contohnya Jakarta ataupun Sumatera Utara lah. Jogja itu ya yang merespon itu cukup lumayan ada ya. Cuman kalau kita bicara Sumatera Utara, contohnya Medan, ini yang sangat memprihatinkan sebetulnya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena di Medan itu tidak ada museum seni rupa. Jadi edukasi pendidikan secara dini bagi siswa, bagi anak-anak remaja itu tidak ada. Oh, Ini bedanya di Eropa dengan kita. Nah, kalau di Jawa itu kan ada museum nasional, ada museum ini, bahkan ada museum pribadi seperti Museum Dula, Museum Hidayat, Museum Afandi. Nah, Medan ini yang sangat memprihatinkan kalau menurut saya, karena tidak adanya museum di Medan. Kalau Simpasri itu? Simpasri itu kumpulan dari seniman. Oh begitu. Ya, itu pun jaya-jayanya pada awal tahun 70-an, tahun 80-an. Sekarang ini kan anggotanya udah pada tua, bahkan udah banyak yang Dan meninggal. tidak ada regenerasi ya? Nah, regenerasinya itu ada tapi nggak begitu inilah. Ya. Jadi kalau menurut pandangan Bapak sebagai seorang pelukis yang telah melihat bagaimana respon daripada beberapa negara, bagaimana kira-kira mengembangkan para pelukis-pelukis yang katakanlah pelukis muda saat ini? Jadi saya berapa tahun yang lalu diminta oleh universitas jurusan seni, saya menjadi narasumber di sana. Bahwa kemajuan kesenian di satu daerah itu tidak terlepas dari program pemerintah. Iya. Jadi kalau pemerintah setempat tidak mendukung berkembangnya kesenian itu tidak berkembang. Karena yang dimiliki seniman itu cuma ide. Uang dia tidak dimiliki. Yang memiliki uang itu penguasa, pemerintah, ya. Benar. Maka problem masalah seni tidak berkembang di satu daerah itu bukan masalah problem satu pihak. Itu kedua pihak, antara seniman dan pemerintah. Tapi ada jembatannya. Ya. Dewan Kesenian. Nah, itu saya kurang begitu paham ya. Tapi nyatanya bahwa Medan itu dari segi apresiasi seni adalah yang sangat terkebelakang. Itu kenyataan. Sehingga seniman-seniman itu tidak mendapat peluang ya. Tidak bisa kreativitas ya kan, karena kreativitas itu juga membutuhkan dana. Iya, benar. Membutuhkan dana. Salah satu contoh umpamanya kita membuat pagelaran seni. Kita katakan dalam sastra bedah buku atau apa gitu ya. Kita undang beberapa pejabat, kadang-kadang nggak mau datang kan gitu kan. Atau dalam pembukaan pameran nggak mau datang. Ya, yang saya lihat datang ya baru kemarin itulah, itu wakil gubernur kan, kebetulan Pak Musa Rajeksa. Musa Rajeksa ya. Itu dia datang. Pesan dari Klinik Pantun Nusantara untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh yang prima ada beberapa hal. Yang pertama, asupan gizi yang seimbang. Yang kedua, cukup istirahat. Yang ketiga, olahraga yang teratur dan terukur. Kemudian yang keempat, hindari stres, taat beribadah. Dan yang kelima, konsumsi Andromari kapsul sekali sehari. Jadi Pak, siapa tadi Pak? Ijek lah kalau saya bilang itu kebetulan dia ya, kita katakan juga Pak Ijek ini mau dia meluangkan waktu untuk
acara kesenian. Itu udah satu langkah yang bagus ya menurut saya. Jadi kemajuan di satu kesenian di satu daerah itu tidak terlepas dari pemerintahnya. Iya. Salah satu contoh kita bilang Jogja. Jogja itu memang seni diprioritaskan oleh pemerintahnya. Karena dengan kesenian itu berkembang, itu wisatawan banyak masuk ke Jogja. Para kolektor, para ini semua itu yang membuat aset di Jogja itu sendiri gitu loh. Contohnya seperti Museum Affandi. Berapa orang yang datang ke sana dari luar negeri, dari mana, itu tentunya memberi aset ya untuk daerah Jogja itu sendiri. Maka pemerintah Jogja itu mengutamakan bahwa seni itu hal penting. Iya. Ya kan, hal penting untuk di satu daerah Jogja itu. Nah, di Medan seni itu bukan hal yang penting. Gitu. Jadi jangan melihat seniman itu kalau pelukis dilihat cuma selembar lukisannya, atau kalau sastrawan itu hanya dilihat sepotong puisinya. Enggak, efek psikologinya itu yang paling penting terhadap masyarakat, sehingga bisa membentuk masyarakat yang baik ya. Karena itu kebutuhan budaya. Kebutuhan budaya itu ada dua, satu fisik, yang satu psikis. Yang fisik inilah seni, salah satu fisik ya, psikis ya. Gitu. Nah, itu sangat berpengaruh dari perkembangan masyarakat di satu daerah. Maka terus terang saya bilang, jika pejabat sudah menjauhi seniman, maka itu dipastikan daerah itu tidak akan bakal punya branding. Iya. Ya. Karena apa? Konsepnya branding itu masalah ide. Ide itu hanya dimiliki seniman. Terutama Pejabat pasti tidak punya ide. Contoh yang saya bilang sangat gampang. Jika di Medan itu ditanam 1000 pohon Kamboja, pohon flamboyan. Jika berwaktu nanti berbunga, flamboyan 1000 pohon flamboyan di kota Medan, mungkin Medan itu menjadi kota terindah di Indonesia. Itu salah satu bukti. Dan tidak ada biaya kan, hanya sekedar menanam flamboyan. Dan penguasa, pemerintah itu kan punya kekuatan. Bila dia memerintahkan kepada orang, maka orang akan menanamnya. Bayangin tuh, seandainya, dan itu mungkin tidak akan lama, 5 tahun kemudian pohon flamboyan itu besar dan berbunga sangat indah. Dan menjadi ikon ya. Dan menjadi ikon Medan, bahwa Medan adalah kota yang indah, yang apa. Itu ide yang sederhana ya. Jadi makanya saya bilang tadi, jika pejabat menjauhi seniman, maka dipastikan kota itu tidak akan punya branding. Dan orang tidak akan bangga memakai kaos ini Medan. Ya, itu mutlak menurut saya. Jadi disitulah pentingnya seniman dalam satu daerah. Jadi tadi Bapak bilang Bapak belajar melukis itu tidak melalui pendidikan formal. Jadi selama Bapak dalam pendidikan dari mulai SD, SMP ataupun SMA dan seterusnya, apakah di dalam dunia pendidikan itu tidak diajarkan seni? Dulu waktu saya SD tahun 60-an ya, itu ada diajarkan masalah seni rupa dan sastra. Yang diajarkan tentang sastra itu salah satu contoh menulis halus kasar kan. Kita tulis di sana apa? Dia bilang hemat pangkal kaya, rajin pangkal pintar, kan gitu kan? Itu pembelajaran sastra yang dasar lah ya. Ya kan? Malas pangkal bodoh, itu dengan tulisan-tulisan yang halus kasar. Yang ditulis berulang-ulang ya. Nah, kalau menggambar memang setiap ini ada mata pembelajaran menggambar kan. Gitu. Jadi sejak dini gitu. Tapi Bu, mau Bu? Tapi guru-gurunya apakah tidak melihat apakah ada murid-murid yang punya talenta khusus, misalnya talenta tentang olahraga, tentang melukis, tentang sastra, sehingga bisa diarahkan murid-murid ini ke satu jurusan. Oh, itu mungkin belum ini ya. Jadi belum anunya, mungkin belum
belum waktunya lah ya. Seharusnya memang apa yang Bapak bilang itu benar. Kalau anak memang sudah berbakat sastra, ngapain dia harus belajar matematika dan sebagainya ya. Benar, iya. Kalau dia olahraga ini memang udah teori-teori yang akan dianukan dunia. Nah sekarang nih yang saya dengar kabar bahwa di Amerika, akademi di Amerika itu justru yang banyak masuk itu akademi filsafat. Iya. Aneh kan? Kenapa? Terakhir mereka menangkap bahwa filsafat itu adalah penyelesaian masalah. Benar. Dari gejolak bisnis gitu loh. Iya. Nah makanya ini saya dari teman saya kebetulan sekolah di sana. Ya maksudnya bukan lebih banyak yang mengambil ekonomi lah. Iya. Tapi yang dulunya mungkin cuma 20 murid sekarang udah bisa jadi 80 gitu loh. Ya berarti mereka sudah memahami ya. Bahwa betul kata Einstein bahwa imajinasi itu adalah sebetulnya nenek moyang ilmu. Iya, Kan? imajinasi itu adalah sumber dari semua ilmu. Keilmuan, ya. Itu yang dibilang Einstein ya. Gitu. Jadi kalau menurut Bapak untuk meningkatkan, ya ini walaupun ini mungkin sekedar angan-angan saja, tapi kira-kira idealnya menurut Bapak bagaimana supaya seniman-seniman di Indonesia ini mendapat tempat, ya terutama kita sekarang ini melihat suatu disiplin keilmuan itu selalu dikaitkan dengan kesejahteraan. Iya. Ya, orang menganggap seniman itu ya memang seniman kalau yang kaya seperti artis-artis, penyanyi misalnya dia bisa jadi kaya raya, pelukis juga bisa jadi kaya raya, tapi kan itu tidak global, hanya pada orang-orang tertentu dan di tempat-tempat tertentu saja gitu. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak misalnya untuk Sumatera Utara ini lah dulu? Kalau kita bicara Indonesia itu memang susah ya Pak ya untuk menentukan menentukanlah satu daerah karena Indonesia ini besar. Tapi kalau contohnya seperti kesejahteraan pelukis di Jawa juga banyak pelukis yang sejahtera, bahkan lebih dari sejahtera, ya kan? Tapi mungkin kalau kita bicara Medan ya, Medan ini secara geografis juga dia terpinggir ya, paling pinggir dari pusat ibu kota. Juga secara kesenian juga rasanya terpinggir. Padahal Medan itu kota nomor 3. Nomor 2 Pak. Nomor 3 setelah Surabaya Pak. Jadi Jakarta, Surabaya. Jakarta itu kan provinsi. Iya. Kalau kotanya Surabaya, Medan, Medan nomor 2. Kalau DKI Jakarta itu udah provinsi dia. Nah Medan itu sendiri nggak punya museum kan? Nggak punya. Nah banyak seniman-seniman dulu terbengkalai. Contoh. Nggak punya gedung kesenian. Contoh ya, kalau kita bicara masalah kesejahteraan yang dalam kurung artinya ekonomi ya, itu bagaimana masyarakat di Medan itu mau menginvestasi lukisan, gitu ya. Masalahnya tidak ada barometer bahwa yang menentukan si seniman ini baik atau tidak baik. Salah satu contoh kalau dalam seni lukis, seorang pelukis yang kondang di Medan itu susah kita untuk mengatakan kepada orang yang belum kenal kepada mereka untuk bahwa seniman ini hebat. Patokannya itu barometernya apa? Nah kalau di Medan itu ada museum seni rupa, maka patokannya itu adalah museum. Bapak ini hebat karena apa? Karena karya-karyanya sudah dikoleksi oleh museum. Karya-karya yang dikoleksi museum itu biasanya punya aset investasi. Ya, yang dibeli umpamanya Rp5.000, mungkin berapa tahun kemudian bisa jadi 50.000 gitu loh. Nah, patokan-patokan museum itulah yang membuat sikap orang mau menginvestasi seni. Jadi nah, di Jawa situ udah banyak seperti Jakarta, ya di Bali juga ya, di mana-mana. Nah, Medan ini tidak ada. Tidak ada ya. Itu jadi karena alasan itulah yang maka saya bilang tadi bahwa berkaitan antara seniman, masalah
tidak berkembangnya kesenian di satu daerah bukan masalah senimannya aja, tapi masalah penguasa dan seniman. Dukungan ya, Nah, dukungan dari pemerintah. Ya. Baiklah, mungkin itu dulu Pak. Yang sebenarnya kalau kita berbincang-bincang lebih jauh lagi tentang seluk-beluk lukisan umumnya. Nah, ini saya tambahin ya. Beberapa tahun belakangan ini saya sudah hijrah ke Jakarta ya. Dan baru setahun lebih aja saya di Jakarta, itu karya-karya saya sudah masuk lelang, sudah 3 kali lelang dan 3-tiganya terjual. Yang selama ini waktu saya di Medan saya pikir karya saya hanya berkisar ya di bawah lah dengan standar harga di bawah. Ternyata ketika saya di Jakarta mendapat respon yang besar. Nah ini bahwa nilai sesuatu barang jangan dinilai dari keadaan situasi tempatnya gitu loh ya. Bisa saja di satu daerah ini barang ini tidak bernilai dan di satu tempat yang lain barang ini bernilai gitu loh. Nah, jadi para pelukis-pelukis itu harus bisa menangkap itulah para seniman ya. Nah, kalau untuk saran saya kepada pelukis-pelukis yang muda, pelukis-pelukis yang awal, itu bahwa dunia seni lukis sekarang itu tidak terlepas dari dunia digital. Ya, yang mana kita bisa lihat karya-karya itu di NFT, karya-karya virtual art ya. Yang di sana mungkin bisa kita buka di Google atau apa ya. Kalau karya-karya NFT itu bisa kita buka yang namanya Bevel atau yang namanya Pictor. Pictor ini inisialnya namanya Pewo Kios. Itu dia seorang pelukis NFT yang punya perjalanan yang sangat unik, yang karya-karyanya itu dilelang oleh Christie itu sampai 7.000 bahkan 15.000 juta dolar. Wah, luar biasa. Begitu juga Beeple. Nah, gitulah. Nah, karya-karya virtual itu yang biasanya yang mahir di sana namanya Ana. Ya, Ana. Itu dari mana, Pak? Itu dari Amerika mungkin ya. Gitu. Si Victor ini juga Amerika. Dia seorang Meksiko yang berimigrasi ke Amerika. Nah, saya rasa itulah untuk ini bahwa dunia seni lukis untuk pemuda-pemuda atau remaja-remaja itu tidak terlepas dari dunia digital. Ya, sesuai dengan perkembangan saya rasa teknologi itu ya. untuk bisa dianulah. Baik, terima kasih Pak Yatim atas bincang-bincang kita yang santai ini. Mungkin nanti lain kali kita bisa tambahin lanjut lagi ya. dengan kegiatan-kegiatan seni lukis yang lebih luas lagi. Iya, iya. Ya, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.